di mana beliau ini setelah dia awal Islamnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah penasaran pada Rasulullah SAW, dan beliau ini secara langsung menemui Rasulullah SAW di Darul Arqam untuk menanyakan spesifik Islam kepada beliau. Dan dengan kelapangan hati, kecerdasan, dan kehormatan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair ini, beliau menerima secara mudah, secara gampang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan dengan konsekuensi seperti fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya, yaitu dari ibunya sendiri, dicabut, bahkan bajunya, fasilitasnya yang berjenis baju dan yang lain-lain itu dicabut oleh ibunya. Terjadilah baiat Aqabah yang pertama, yang dimana dihadiri oleh 6 orang. Yang pertama bertemu oleh Rasulullah SAW di Aqabah, dan ditambah oleh 5 orang sehingga berjumlah 11. Dan setelah kejadian baiat Aqabah yang pertama, lalu Rasulullah SAW berinisiatif untuk mengirimkan dutanya, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah berangkatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah, beliau langsung disambut oleh salah seorang sahabat, yaitu As'ad bin Zurarah, yang dimana beliau ini adalah seorang pemuka kaum juga, yang memfasilitasi secara langsung, yang menyediakan apa-apa kepentingan yang akan diemban oleh Mus'ab bin Umair sendiri. Lalu As'ad bin Zurarah ini berinisiatif untuk membawa sahabat Mus'ab bin Umair ke salah satu suku, yaitu Bani Abdul Ash'al, yang dimana pemimpin pemuka di sana ada 2 orang yang bernama, salah satunya Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'adz, dimana sahabat yang mulia, 2 yang mulia ini belum memeluk agama Islam. Dan setelah sampai di halaman rumahnya Zafan, di halaman rumahnya Zafan, salah satu penduduk di suku Bani Abdul Ash'al itu, lalu sampailah sebuah kabar kepada As'ad bin Mu'adz, kepada Sa'ad bin Mu'adz, yang dimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan As'ad bin Zurarah telah sampai ke sana. Lalu sebagai pemuka kaum, Sa'ad bin Mu'adz ini menyampaikan sebuah redaksi yang berbunyi, "Wahai Hudayr, datanglah orang berdua itu, yang dimana mereka telah membodohi orang-orang yang lemah di antara kita. Dan apabila As'ad bin Zurarah itu bukanlah anak dari bibiku, maka cukuplah aku untuk menyelesaikan masalah ini." Lalu Usaid bin Hudayr langsung mengambil tombaknya, menaiki kudanya, dan menjalankan perintah yang telah diperintahkan kepada beliau. Dan setelah sesampainya di hadapan sahabat Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, Usaid bin Hudayr ini langsung mengumpat dan berkata, "Apa kepentingan kalian di sini?" Lalu Mus'ab bin Umair langsung menjelaskan, "Jika engkau berkenan, maka dengarkanlah apa yang aku bawa. Dan jika ini tidak bermanfaat bagimu, maka engkau boleh untuk pergi begitu saja." Lalu Mus'ab bin Umair
Usaid bin Hudayr menerima dan berkata, sampaikanlah apa yang ingin kau sampaikan. Dan di sini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya dan dengan kegigihannya selama mencari ilmu yang telah beliau cari sendiri, dengan gigih langsung menghadap Rasulullah SAW, langsung menyampaikan syariat Islam, membacakan Al-Quran dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Usaid bin Hudayr ini terdiam lalu berkata, alangkah indahnya ini dan betapa cantiknya apa yang kita sampaikan. Beliau ini langsung berinisiatif untuk bagaimana caranya jika ingin memasuki agama kalian. Lalu sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menyampaikan kepada beliau, mandilah lalu bersihkanlah pakaianmu dan kemudian bersyahadat dengan syahadat yang sebenar-benarnya. Dan betapa cerdasnya Usaid bin Hudayr ini, setelah beberapa saat dia masuk Islam, lalu beliau ini langsung menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu bahwasanya ada satu pemuka kaum yang bernama As'ad bin Mu'adz dan aku bisa menghadirkannya ke hadapan kalian, dan jika dia berhasil masuk Islam dan memeluk agama Islam, maka tiada satupun penduduk Bani Abdul Ashhal ini yang tidak akan memeluk agama Islam, dan aku mampu menghadirkannya di hadapan kalian. Lalu Usaid bin Hudayr ini pergi kembali ke klub mereka yang dimana mereka berkumpul sebelumnya. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini berkata kepada perkumpulannya, lihatlah betapa indahnya dan mengesankannya setelah dia pulang dari menghadap orang yang datang tadi. Dan kemudian dengan kecerdasannya sekali lagi Usaid bin Hudayr ini menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz, aku telah membereskan apa yang telah kau perintahkan, bahkan aku menyampaikan kepada mereka bahwasanya Bani Harisa akan keluar untuk menyelesaikan masalah kepada mereka karena anak bibimu telah mempermalukan dirimu. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini marah dengan apa yang telah disampaikan oleh Usaid bin Hudayr, dan Sa'ad bin Mu'adz mengambil inisiatif sendiri. Dengan marahnya beliau, lalu beliau ini pergi menyongsong ke hadapan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan As'ad bin Zurarah. Setelah sampainya di sana, Sa'ad bin Mu'adz ini curiga mengapa mereka tenang-tenang saja, tidak sesuai dengan redaksi yang telah disampaikan oleh Usaid bin Hudayr tadi. Dan beliau mendapatkan jawabannya secara sendiri. Oh, mungkin Usaid bin Hudayr ada maksud tertentu, sehingga orang dua yang asing datang ke sana itu acem-acem atau tenang-tenang saja. Lalu beliau langsung mengumpat mereka, sekali lagi mengumpat, lalu bertanya kepada mereka. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini langsung berkata, seandainya tidak ada tali kekerabatan antara aku dengan dirimu, wahai As'ad bin Zurarah, maka aku sendiri akan menyelesaikan masalah ini. Lalu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu berkata, wahai Tuan, jika engkau berkenan, dengarkanlah apa yang akan aku sampaikan, dan jika engkau ingin mengambil pelajaran, dipersilakan, dan apabila ini tidak ada manfaat bagimu, maka kami akan menjauhkannya darimu. Dan uniknya lagi, Sa'ad bin Mu'adz itu menerima, lalu berkata, baiklah, sampaikanlah apa yang ingin kau sampaikan. Lalu sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu menyampaikan Al-Quran, mentauhidkan Allah, dan mengajarkan syariat Islam seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini dengan kelapangan hatinya dan dengan kebersihan hatinya,
walaupun belum memeluk Islam, beliau ini juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut cahaya, menyebut hidayah dan menerimanya. Lalu setelah itu Sa'ad bin Mu'adz menyampaikan kepada mereka berdua bagaimana caranya jika aku ingin memeluk agama Islam. Dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu serentak berkata, engkau mandi, bersihkanlah pakaianmu dan bersyahadat dengan syahadatul haq atau syahadat yang sebenar-benarnya. Lalu beliau setelah masuk Islam langsung pulang ke Bani Abdul Ashhal dan berkata kepada kaumnya, apa pendapat kalian tentang diriku, yaitu diri Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz itu. Lalu kaumnya berkata, engkau adalah orang yang mulia, kedudukanmu kami yang paling mulia, dan engkau adalah pemilik nashab yang paling, engkau adalah pemilik keturunan yang paling kami banggakan, kami unggulkan di antara kami. Dan Sa'ad bin Mu'adz itu berkata, sesungguhnya diharamkan bagiku mendengar perkataan dari kaum laki-laki dan perempuan di Bani Abdul Ashhal ini, kecuali apabila kalian telah memeluk agama Islam, mengakui Rasulullah SAW sebagai nabi dan mentauhidkan Allah. Dan setelah hal itu, semua penduduk Bani Abdul Ashhal itu masuk Islam, seluruhnya kecuali salah satu seorang pemuda, karena beliau ini tidak ada dan safar. Tapi disebutkan juga oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri, pada akhirnya di perang Uhud seorang pemuda ini masuk Islam juga. Dan uniknya kejadian yang satu ini, seorang ini bahkan belum mengerjakan sholat sekalipun, tapi dihadiahi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sedikit yang dia berbuat namun banyak yang dia dapatkan, yaitu seorang yang belum pernah sholat namun dia menghadiri peperangan Uhud dan gugur di medan tersebut. Dan setelah hal berlalu, tidak ada di dalam rumah di setiap kediaman di Madinah pada saat itu yang semuanya memeluk agama Islam. Yang mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Pelajaran itu orang terdahulu, mereka itu ada sebagian mereka yang hatinya bersifat lapang walaupun belum memeluk agama Islam, yang tidak sombong, yang artinya dari zaman dulu sudah ada orang baik dan orang yang sombong. Terbukti bahwasanya As'ad bin Zurarah dan Sa'ad bin Mu'adz itu mampu menerima Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana telah disampaikan, aku akan mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Jika beliau ini tidak ingin mendengarkan atau bersifat egois atau sombong, beliau kan pemuka kaum. Jadi jika ada tamu atau yang tidak menyenangkan, beliau kan bisa langsung mengusir. Tetapi ini tidak terjadi dikarenakan kecerdasannya juga, dan dia mampu mengelola atau memanage apa yang dia kuasai, sehingga dia menjadi pemuka kaum yang baik dan juga banyak mengambil ibrah yang telah disampaikan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan salah satunya adalah jadilah pemuda yang cerdas, pemuda muslim yang berilmu, sebagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang tidak tanggung-tanggung. Beliau setelah sampai ke Madinah langsung menghadapi kepala suku 3 sekaligus dihadapi oleh beliau, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini, dikarenakan pendidikannya dari kecil itu sudah benar. Jadi beliau tidak minder, dan janganlah jadi generasi muslim yang minderan. Sebagaimana yang banyak terjadi pada saat ini, saya lebih muda lah, saya seharusnya belum waktunya lah yang arah sana. Mungkin yang lebih tua lebih dahulu. Nah, kalau bisa kita sebagai muslim yang cerdas jangan sampai menjadi generasi minderan seperti generasi yang banyak terjadi pada saat ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf.